Tiga pemuda di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ditangkap kepolisian karena terlibat dalam kasus tewasnya seorang warga Pekalongan bernama Ahmad Mukni Sodik. Korban sebelumnya sempat dilaporkan hilang selama 3 pekan dan ditemukan tewas membusuk di sumur yang ada di kawasan Pasar Wonotunggal, Batang. Para pelaku ditangkap oleh polisi kurang dari 24 jam setelah penemuan jasad korban. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jateng, Dina Indriani. Selamat sore, Dina. Ya baik, selamat sore Siska dan juga pemirsa Tribun News. Baik, Dina bisa dilaporkan seperti apa kronologi penemuan jasad korban di dalam sumur tersebut? Ya baik, terima kasih Siska. Penemuan jasad bermula saat seorang pedagang di Pasar Wonotunggal Tutik mencium bau tidak sedap yang dicurigai dari sumur yang ada di sekitar pasar. Ia pun meminta bantuan warga untuk melihat sumur dengan kedalaman 10 meter tersebut. Salah seorang warga pun turun hampir ke dasar sumur dan melihat kaki yang mengambang dan ternyata memang jasad manusia yang sudah membusuk. Warga pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian yang dilanjutkan pengecekan lokasi dan identifikasi. Meski sempat kesulitan lantaran jasad sudah membusuk, jasad tersebut berhasil diidentifikasi melalui sidik jari yang diketahui bernama Ahmad Muhni berusia 25 tahun, warga Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, Siska. Baik, Dina, lalu bagaimana polisi hanya bisa menangkap para pelaku kurang dari 24 jam dan juga seperti apa kaitan antara pelaku dan juga korban? Ya, uh, pelaku ini dan korban ini sebenarnya tidak saling mengenal, Siska. Nah, ini pemicunya adalah rasa cemburu yang mana pacar tersangka ini melakukan kontak-kontakan chatting melalui sosial media dengan korban, Siska. Baik, Dina, lalu apa yang jadi pemicu para pelaku ini nekat menganiaya korban dan juga membuang tubuhnya ke sumur hingga ditemukan meninggal dunia? Jadi Siska, tersangka ini menjebak korban melalui akun Facebook milik pacarnya untuk mengajak bertemu begitu di lokasi kejadian. Nah, awalnya ini mereka saling adu mulut ya, yang kemudian dilanjutkan dengan perkelahian. Seorang tersangka yang pertama yang diketahui bernama Ahmad ini memukul dan juga mencekik korban yang dibantu dengan rekan lainnya yaitu Sugiono yang melakukan menendang punggung korban. Saat korban ini tidak berdaya, Ahmad pun membenturkan kepala korban ke tembok hingga pingsan. Dalam kondisi panik karena korban sudah pingsan, tersangka utama ini menyeret tubuh korban dibantu dengan Yogi rekannya ke sumur terdekat. Sementara rekan yang lainnya ini hanya melihat-lihat lokasi agar terlihat aman begitu. Baik, Dina, selain menghabisi korban, apakah para pelaku ini juga mengambil barang berharga milik korban? Ya baik Siska, selain menghabisi nyawa korban, ketiga pelaku ini membawa sepeda motor dan juga handphone korban yang ditaksir ini mencapai 17 juta rupiah. Baik, Dina, terkait dengan kasus ini, apakah polisi menjerat para pelaku atau tersangka ini menggunakan pasal pembunuhan berencana? Mm. Ya baik Siska, saat ini kasus tersebut masih terus dilakukan penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi yang lain. Adapun untuk pasal yang dijerat untuk ketiga pelaku ini sementara dengan pasal 338 Jungto 55 KUHP tentang pembunuhan, kemudian pasal 36 ayat 3 Jungto 55 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, kemudian ada ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Untuk pembunuhan berencana saat ini kepolisian masih terus melakukan penyidikan, Siska. Baik, terima kasih. Laporannya jurnalis Tribun Jateng, Dina Indriani, melaporkan Oke, terkait baik. dengan kasus di Batang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kami jelaskan terkait kronologis penemuan jasad ya. Jadi pada tanggal 9 Agustus tepatnya hari Sabtu ya pukul 8.00 WIB
informasi dari masyarakat bahwa di TKP tersebut ya ada bau tidak sedap. Kemudian para saksi masyarakat seputaran situ ya mendatangi sumur tersebut dan kemudian mencari penyebab adanya bau tidak sedap tersebut ya. Satu saksi turun ke sumur ya untuk mengecek. Sumur itu sekitar 75 meter ya, sekitar 75 meter. Kemudian dilihat di situ ada seperti kaki manusia ya. Kemudian saksi tersebut melaporkan kepada kepala desa ya, dan kepala desa mendatangi piket reskrim Polsek Wonotunggal dan kemudian datang ke TKP dibantu dengan BPBD dan juga damkar ya untuk melakukan evakuasi terhadap jasad korban tersebut ya. Baru pada pukul 13.00 WIB jasad berhasil dievakuasi dan kemudian dibawa ke RSUD Batang. Karena kondisi jasad tersebut sudah tidak memiliki rupa atau sudah hancur dan tangannya juga sudah banyak yang hancur sehingga agak kesulitan tim forensik Dokes Polda Jateng dan dibantu Inavis ya untuk mengidentifikasi jasad tersebut. Kemudian anggota mencari informasi terkait ada tidak keluarga yang hilang ya. Ditemukanlah satu keluarga yang anggota keluarganya hilang semenjak 3 minggu. Kemudian datang ke rumah sakit dan dicocokkanlah ya dengan pakaian yang masih utuh ya. Ternyata betul diperkuat dengan sidik jari ya, hasil sidik jari. Ternyata identitasnya identik dengan korban. Motor dari korban yang dijual ke salah satu seseorang. Nah, dari pelacakan motor tersebutlah kemudian diketahui bahwa motor itu digadekan oleh si pelaku. Disitulah awal mula pengungkapan dari perkara ini. Kemudian mengembang dari pelaku mengakui bahwa dia juga mengambil handphonenya dijual ke salah satu counter, kemudian kami lacak ke counter dan kemudian HP berhasil kita amankan juga. Tersangka ditangkap di daerah mana? Kenapa? Tersangka ditangkap di daerah mana? Di yang dua kayaknya. Yang dua di daerah Wonotunggal ya. Yang dua di Wonotunggal, kemudian yang satu di daerah Bandung. Pada saat dia di dalam bis mau perjalanan. Baru mau menuju Bandung atau? Ya, dia mau pergi dari Bandung. Oh. Dan tujuan tersangka ambil motor dan HP itu menghilangkan jejak atau gimana dan? Jadi motor itu diambil karena memang pelaku sudah dia masukkan di dalam sumur dan untuk menghilangkan jejak motor dan HP dibawa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.